Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik selalu menaungi kehidupan kita. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di acara yang insya Allah barokah dan penuh ilmu ini. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan kita diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Arina Fitriana MPD Kons dan segenap para mahasiswa-mahasiswi kelas BKPIA yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mencoba untuk menjelaskan materi-materi yang terdapat di dalam makalah tersebut tentang bidang-bidang bimbingan dan konseling. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Materi yang pertama adalah bidang-bidang bimbingan dan konseling. Ada apa saja ya? Yang pertama yaitu bidang pribadi. Bidang pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkannya itu seperti potensi, terus kecakapan, bakat, minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian kebutuhan dirinya. Yang kedua yaitu bidang sosial. Bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial. Hubungan sosial di sini itu meliputi hubungan sosial dengan teman sebaya, dengan masyarakat, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga yaitu bidang belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti pendidikan sekolah madrasah. Yang keempat yaitu bidang karir. Bimbingan karir yaitu pelayanan yang membantu peserta didik memahami dan menilai informasi dalam mengambil keputusan karir yang akan dilakukan setelah nantinya lulus sekolah atau karir pekerjaan yang akan dipilihnya. Itulah tadi keempat bidang dalam bimbingan dan konseling. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan bidang-bidang dalam bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu tujuan bimbingan pribadi yang memiliki tujuan untuk yang pertama memiliki kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini itu untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan ciri khas yang ada pada dirinya. Dan yang kedua yaitu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang dia senangi, itu akan mewujudkan sikap positif. Selanjutnya, membuat pilihan secara sehat, menghargai orang lain, tanggung jawab yang paling penting teman-teman, serta dapat mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi. Dan yang kedua yaitu tujuan bimbingan sosial, di mana tujuan bimbingan sosial ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan, dengan memperhatikan etika, budi luhur, dan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga yaitu tujuan layanan bimbingan belajar. Tujuan layanan bimbingan belajar ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, pengembangan karir untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal, secara tepat. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Terus mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi entah dalam studi, penyesuaian lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja teman-teman. Dan yang terakhir yaitu tujuan bimbingan karir. Tujuan bimbingan karir bertujuan
untuk membantu peserta didik dalam mengenal atau mendeskripsikan karakteristik diri yang meliputi tentang minat, nilai, kemampuan, serta ciri-ciri kepribadian. Nah, dari karakteristik tersebut akan bisa membantu peserta didik dalam mengidentifikasi berbagai bidang pendidikan yang tersedia yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, peserta didik juga mampu mengambil keputusan karir bagi dirinya sendiri, mana yang ia senangi, serta merencanakan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perencanaan karir yang realistik bagi dirinya, yang cocok bagi dirinya. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan dari beberapa materi terkait bidang-bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai bentuk bimbingan kelompok untuk masing-masing bimbingan dan konseling teman-teman sekalian. Jadi dalam bentuk bimbingan kelompok untuk masing-masing bimbingan dan konseling ini ada 4 poin teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu adalah layanan bimbingan kelompok dalam bidang pribadi. Yang kedua yaitu adalah layanan bimbingan kelompok dalam bidang sosial. Yang ketiga, layanan bimbingan kelompok dalam bidang belajar. Dan yang terakhir adalah layanan bimbingan kelompok dalam bidang karir teman-teman sekalian. Oke, langsung saja karena waktu sangat terbatas ya teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu adalah layanan bimbingan kelompok dalam bidang pribadi. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok pribadi ini teman-teman sekalian, kegiatan penyelenggaraan bimbingan kelompok ini membahas aspek-aspek yang berkaitan tentang pribadi siswa, yang menyangkut tentang kebiasaan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan yang kedua itu adalah pengenalan, penerimaan, perubahan, pertumbuhan psikis mental kita teman-teman sekalian ya, yang terjadi pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu pengenalan tentang kekuatan diri kita, tentang bakat minat kita, dan penyaluran serta pengembangannya bagaimana. Selanjutnya itu adalah pengenalan tentang kelemahan diri sendiri dan upaya penanggulangannya. Jadi ketika kita namanya manusia ya, ada kelemahan, ada kelebihan. Bakat dan minat harus kita kembangkan. Selanjutnya itu kita harus juga mengenali kelemahan diri kita sendiri dan serta upaya penanggulangannya supaya kita tidak ambil teman-teman sekalian. Yang selanjutnya adalah perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. Jadi dapat dimengeri bahwa hidup sehat adalah impian semua orang. Tidak ada artinya kita punya banyak harta, punya banyak mobil dan lain sebagainya, tapi kita sakit teman-teman sekalian. Jadi pada intinya dalam layanan bimbingan kelompok dalam bidang pribadi ini, penyelenggaraan bimbingan kelompok ini membahas aspek-aspek pribadi siswa tentang kebiasaan dan sikap dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tentang pengenalan, penerimaan, perubahan psikis mental kita, lalu sampai pada tahap perencanaan hidup sehat sekalian. Selanjutnya itu adalah layanan bimbingan kelompok dalam bidang sosial. Ini poin kedua ya teman-teman sekalian. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok dalam bidang sosial ini, penyelenggaraan bimbingan kelompok ini membahas aspek-aspek yang berkaitan tentang perkembangan sosial siswa, yang meliputi begini, menyangkut tentang kemampuan berkomunikasi serta menerima dan menyampaikan pendapat secara logis, efektif dan produktif. Jadi kita dikasih wawasan terkait kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya itu adalah serta menerima dan menyampaikan pendapat yang logis, jelas teman-teman sekalian ya, efektif dan produktif. Selanjutnya, kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial. Tidak dapat dipungkiri tentunya bahwa kita adalah makhluk sosial. Jadi antara anggota satu dan yang lain kita harus baik teman-teman sekalian, karena memang kita ini tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus saling menghargai teman-teman sekalian. Dalam kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial ini kita harus patuh dan taat terhadap norma dan nilai yang ada di sekolah, di rumah maupun di masyarakat teman-teman sekalian. Selanjutnya itu adalah pengendalian emosi, penanggulangan konflik dan permasalahan yang timbul di masyarakat, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya itu adalah pemahaman
dan pelaksanaan disiplin di peraturan sekolah, rumah maupun masyarakat. Jadi kita dikasih pemahaman bagaimana kita harus menerapkan hidup disiplin, tertib terhadap aturan sekalian. Ini termasuk dalam layanan bimbingan kelompok dalam bidang sosial ini. Selanjutnya adalah pengenalan, perencanaan, dan pengamalan pola hidup sederhana yang sehat dan bergotong royong. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita adalah makhluk sosial. Saya tekankan lagi ya, kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita harus bergotong royong, kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya itu adalah layanan bimbingan kelompok dalam bidang belajar. Tadi sudah saya jelaskan terkait bimbingan kelompok dalam bidang pribadi dan belajar. Ini tipe selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok dalam bidang belajar, teman-teman sekalian. Jadi dalam layanan bimbingan belajar ini, penyelenggaraan bimbingan kelompok ini membahas aspek-aspek yang terkait tentang kegiatan belajar siswa, teman-teman sekalian. Jadi dalam layanan ini menyangkut terkait motivasi dan tujuan belajarnya. Dimotivasi, dikasih layanan motivasi berupa motivasi teman-teman sekalian. Sikap dan kebiasaan belajar, kegiatan dan disiplin. Jadi kita itu kalau mencari ilmu itu jangan hanya di bangku sekolah, teman-teman sekalian. Kita harus gerak aktif di luar kelas terutamanya ya, untuk mendapatkan ilmu yang lebih jos lagi, teman-teman sekalian. Selanjutnya yaitu adalah pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, budaya dan sekolah dan lingkungan sekitar. Orientasi belajar di perguruan atau sekolah yang lebih tinggi. Jadi teman-teman sekalian, dalam bidang belajar ini guru BK atau konselor ini memberikan layanan terkait pengenalan belajar di perguruan atau sekolah yang lebih tinggi. Jadi teman-teman nanti supaya teman-teman nanti itu ada gambaran terkait bagaimana sih belajarnya di perguruan tinggi atau sekolah tinggi lainnya. Seperti itu pada bimbingan bidang belajar. Selanjutnya yaitu adalah layanan bimbingan kelompok dalam bidang karir. Nah, dalam layanan bimbingan bidang karir ini membahas mengenai aspek-aspek tentang pilihan pekerjaan dan pengembangan karir siswa yang menyangkut yaitu adalah pilihan dan latihan keterampilan. Jadi pilihan teman-teman apa nanti, keterampilan yang sesuai dengan teman-teman itu apa. Yang selanjutnya adalah orientasi dan informasi pekerjaan, karir, dunia kerja, dan upaya memperoleh penghasilan. Nah, itu ya teman-teman sekalian, kenalan informasi apa yang kira-kira yang teman-teman sukai itu nanti bagaimana sampai tahap kedepannya dan sampai memperoleh penghasilan. Itu sangat jauh sekali ya teman-teman sekalian. Selanjutnya itu adalah pilihan orientasi, pengenalan lagi terkait informasi perguruan sekolah tinggi yang sesuai dengan pengembangan atau karir. Misal sampean ini suka dengan tentang psikologi. Nah, sampean bisa masuk di KPI, ya itu bisa. Itu membahas tentang psikologi dan kepribadian manusia dan lain sebagainya. Oke, kiranya cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke teman-teman, materi yang keempat atau yang terakhir adalah tentang aspek yang termasuk di dalam bidang-bidang bimbingan konseling. Ada apa saja? Yang pertama ada tujuan. Jadi sebelum bimbingan kelompok dilaksanakan itu memang harusnya ya. Jadi kita menentukan tujuan dan juga target. Jadi kelompok ini mau dibawa kemana, tujuannya apa, targetnya apa, itu harus ditentukan sebelum bimbingan kelompok dilaksanakan atau mulai. Kemudian yang kedua adalah jumlah anggota fungsi. Mungkin anggotanya beranggotakan 10-15 orang. Nah, anggota-anggota ini harus ikut aktif dalam kelompok tersebut. Jangan cuma ikut sekedar duduk atau mungkin sekedar ikut-ikut aja, tapi juga harus aktif interaksi di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga ada asas. Nah, asas ini kalau di dalam bimbingan kelompok, asas yang paling penting atau yang paling dominan adalah asas kesukarelaan dan keterbukaan. Keterbukaan untuk apa? Yaitu keterbukaan untuk menyampaikan aspirasi atau argumen dari masing-masing anggota. Seperti itu. Jadi tidak perlu sungkan atau tidak perlu pekewoh dalam menyampaikan aspirasi. Itu merupakan asas dalam bimbingan kelompok. Yang keempat ada isi layanan. Isi layanan ini membahas
materi atau topik bebas atau mungkin bisa ditentukan oleh konselor atau pemimpin kelompok, atau mungkin isi layanannya tentang permasalahan atau hal yang sedang dialami oleh anggota kelompok yang kemudian diangkat untuk dibahas di dalam bimbingan kelompok tersebut. Kemudian selanjutnya ada cara penentuan topik tadi. Jadi cara penentuan topiknya bisa jadi si konselor atau pemimpin kelompok langsung menentukan topiknya A atau topiknya ini, kita bahas bareng-bareng, atau mungkin topiknya dari permasalahan salah satu anggota kelompok yang diangkat untuk dibahas di dalam bimbingan kelompok tersebut. Kemudian ada sifat isi pembicaraan, ini sifatnya bersifat umum dan terbuka atau tidak rahasia, karena ini bersifat kelompok. Tapi tetap kalau di luar kelompok ini sifatnya tetap rahasia, maksudnya tidak rahasia di antara konselor dan anggota-anggota kelompok yang ikut dalam bimbingan kelompok tersebut, seperti itu maksudnya ya. Kemudian ada peran anggota kelompok. Nah, tadi jadi peran anggota kelompok di sini selain menyampaikan aspirasi atau argumen juga menyerap aspirasi atau argumen. Jadi tidak hanya menyampaikan aspirasinya dia juga harus menyerap aspirasi dari atau argumen dari anggota-anggota kelompok yang lain, atau mungkin dari konselor atau pemimpin kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk agar dia lebih paham atau lebih tahu apa yang permasalahan apa yang sedang dibahas di dalam itu. Lebih-lebih jika permasalahannya adalah permasalahan dia sendiri, maka dia harusnya lebih paham lagi agar dia bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian selanjutnya ada lama frekuensi kegiatan. Nah, kalau dalam konseling kita mengenal adanya timeline. Nah, timeline ini kalau dalam konseling misal kalau sudah 40 menit atau mungkin sudah 1 jam, kesepakatan awal adalah 1 jam, ya sudah, jangan diteruskan. Kalaupun pembahasan belum selesai atau diskusi belum selesai, dilanjutkan di pertemuan konseling berikutnya, bukan diteruskan di konseling ini, tapi di pertemuan berikutnya. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini menjadi tugas untuk pemimpin kelompok, yaitu konselor. Kira-kira yang perlu dievaluasi di pertemuan awal atau konseling yang pertama, bimbingan yang pertama tadi apa, kemudian untuk diaplikasikan atau dibenahi di pertemuan konseling berikutnya. Seperti itu. Misalnya ada anggota kelompok yang pasif. Nah, tugas kita atau tugas konselor adalah anggota pasif ini agar dia bisa aktif ikut andil dalam diskusi di pertemuan berikutnya, konseling berikutnya. Itu seperti apa? Cara kita seperti apa? Seperti itu. Itu tadi aspek-aspek yang termasuk di dalam bidang-bidang bimbingan konseling. Seperti itu, ada tujuan sampai dievaluasi tadi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Saya kembalikan ke moderator atau MC. Oke, baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih banyak kepada kawan-kawanku semua yang telah berpartisipasi serta aktif dalam jalannya diskusi pada program hari ini. Terkhusus kepada yang terhormat Bu Arina Fitriana yang selalu memberikan kita berbagai ilmu di setiap pertemuan mata kuliah bimbingan kelompok ini. Dan semoga dari apa yang beliau berikan kepada kita menjadikan ilmu tersebut barokah serta manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili dari seluruh anggota kelompok mohon maaf apabila dalam memimpin jalannya diskusi pada perguruan hari ini terdapat kekurangan serta tutur kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di lain hari dan tetap semangat walaupun dalam pembelajaran kita harus beradaptasi dalam pembelajaran yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.